bisa mandi sendiri kan? Ya bisa lah Mbak, orang udah gede. Oh, udah gede? Ya gitu, dia ada nyambungnya ke situ. Oh, udah gede? Oh, punyamu gede ya Mas? Banyak. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, driver ojol. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Yohanes Yuwono Catur Samianto. Wih, panjang banget kan? Sebut Nice. saja Moncos. Halo, aku Noval, biasa dipanggil Pejing. Halo. Nama saya Arif, biasa dipanggil BABI Apa itu? alias Babi. Halo Mas Supri. Ya, sore. Jadi topik kali ini kita akan membahas cerita manis pahit atau suka duka ojol. Ya, Contohnya seperti hal-hal lucu, senang, sedih ataupun horor kalau mungkin memang punya pengalaman horor gitu ya. Jadi Pak Supri ini udah berapa lama jadi driver ojol? saya jadi driver ojol udah hampir 3 tahun lebih, Mas. 3 tahun lebih. Apakah ojol itu merupakan kerjaan sampingan atau kerjaan utama? Ini kerjaan utama saya. Aku mulai dari tahun 2017. 2017. 3 tahun, 4 tahunan. Nah, sementara Mas Arif? Sama. Dari 2017 juga awalan Grab ada di Jogja. Oh, 2017 tuh Grab baru masuk. Baru masuk di Jogja. Baru masuk di Jogja ya? Iya. Oke, jadi driver ojol ini merupakan kerjaan sampingan atau kerjaan utama Mas Arif? Sekarang utama. Kalau dulu bisa buat sampingan. Ya, gara-gara pandemi gini ya jadi utama. Terus kalau Mas Noval gimana Mas Noval ceritanya? Aku juga jadi pekerjaan utama, cuma ada beberapa kerjaan sampingan yang tetap jalan juga. Dengar-dengar Mas Noval ini adalah gitaris band Jogja guys. Iya. Apa namanya bandnya? Iya, kebetulan saya bermain musik di band 20 Miles Marathon. Saya driver ojol pertama kali itu 2016 akhir. Oke, sudah lama berarti ya? Cuman ya sempat break karena ada beberapa aplikator yang memaksa saya untuk berhenti ngojol. Jadi saya pindah aplikasi lain. Oke. Berarti itu di Bennett apa bukan? Di Bennett. Di Bennett ya? Di Bennett. Makanya akhirnya ganti ke... Pindah ke tetangga. Oke. Nah, Mas Moncos ini sebagai driver ojol merupakan kerjaan sampingan atau kerjaan utama? Kalau untuk pekerjaan sebenarnya saya guide, seorang guide Oh, guide. wisata. Wow. Nah, cuman kalau guide kan nggak menentu, kita ada tamu ada enggak, jadi kalau pas kosong ngojol. Cuman kalau pandemi ini full ngojol. Mas Arif, punya nggak cerita lucu atau mungkin senang atau sedih ataupun horor gitu selama menjadi driver ojol? Ya, ada sih. Apa tuh? Coba ceritakan. Yo pas ngalong. Ngalong tuh narik malam sampai pagi. Pernah sesekali ya nggak tahu sih nganterin cewek. Ini lucu atau senang atau horor? Aneh. Ini aneh. Aneh kalau aku. Oke. Gimana tuh? Soalnya kejadiannya tak jam setengah 4 Setengah 4 subuh. pas subuh. Bawa tas gede, nggak tahu lari dari kos, nggak tahu dari mana, tapi larinya ke hotel. Oh. Dan itu suruh nungguin. Oh, ST kali ya? Tahu. Itu suruh nungguin. Berapa lama tuh nungguinnya? Ya sekitaran hampir 1 jam. Oh, iya pas. Betul sudah. Hampir 1 jam nungguin. Nggak disuruh masuk ya? Wah, nggak berani. Terus apa tuh Mas setelah kejadian itu? Selama nunggu dia terus habis itu kemana kalian habis itu? Ya mana ya? Itu udah lama banget ya. Habis itu ya nganterin dia lagi. Nganterin pulang gitu. Nganterin balik tapi beda tempat. Oh, beda tempat lagi. Tapi saya nggak berani nyanggupin lagi. Part 2 ya itu.
Partua nganterinnya. Untuk Mas Novel sendiri mungkin ada cerita yang lucu apa yang dengar yang horor sih, kayaknya horor seru nih kalau ada. Kalau horor itu ini paling apa namanya? Ada orderan malam juga sekitar jam 2 atau setengah 3 itu. Itu maps-nya itu di tengah kuburan. Wah, kayak kemarin Gitu. Itu benar-benar tempatnya gelap. Kebetulan Jogja bagian agak pinggir juga. Udah lumayan susah nyari tempatnya, terus kebetulan mapnya juga malah di tengah kuburan. Tapi emang ada yang order aslinya, cuma emang rumahnya nggak di situ. Cuma nggak tahu kenapa itu mapsnya bisa masuk ke kuburan. Itu benar-benar udah nggak ada pemukiman, buntu dan gelap. Itu kan ada gapura nih kuburan. Sampai masuk ke dalam, Mas. Iya, karena aku pikir itu Ada jalan. ada jalan mungkin lewat sampingnya atau gimana. Ternyata itu gapura udah mentok di kuburannya. Terus apa rasanya Mas kayak gitu? Ya lumayan merinding sih. Cuma abis itu kan aku coba ngubungin si customer itu toh. Dan kebetulan juga dia susah karena ketiduran. Waduh. Itu Yang kemarin juga gitu. nunggu sekitar 1 jaman. Iya, sejam dulu. Tapi nunggunya di luar kan? Bukan Di luar lah. Nggak lucu nanti banyak temannya. Enggak di-cancel. Enggak, karena udah kalau udah masuk order yang pengantaran itu udah nggak bisa di cancel. Lah misalnya, itu nggak bisa di-cancel sama sekali berarti ya? Nggak bisa. Semua Itu aplikasi. pilihannya biasanya nanti kita telepon CS pusat. Jadi mereka yang ngancelin gitu? Iya, Kita sendiri nggak bisa? nggak bisa. Pernah aku mapnya di tengah kuburan. Daerah Iya. mana Mas? Daerah Palagan. Lalu. Iya, itu aku ya ngikutin map toh, set. Masuk ini kuburan. Tapi aku nggak takut istilahnya, ya Itu horor. benar-benar masuk sampai ke dalam kuburannya Mas? Titiknya di kuburan. Kan itu iya. ada gerbang masuk. Gerbang kuburan. masuk Itu itu masuk ada. sampai dalam Mas? Iya. Terus Mas, terus? Ya istilahnya aku ya nggak takut-takut banget, tapi ini dibikin orang atau emang disengaja atau beneran gitu loh. Yang order itu siapa aku gitu dah. Tapi dia udah bayar? Belum itu belum. Belum bayar? Belum. Pesan apa dia Mas? Tapi ketemu akhirnya. Ketemu. Cewek Emang- atau cowok? Cowok. Itu cowok. Yang bikin horor kan ini titiknya cuma di kuburan gitu loh. Ada. Saya pernah bawa orderan ride, bawa penumpang. Oh, right itu boy. Waktu itu Jogja siang itu pas terik-teriknya Mas. Pas panas saya bawa orderan itu ibu-ibu bawa balita. Oke. Dan ibu-ibu itu tega nggak nutupin kepalanya si balita. Padahal kondisinya Panas. panas banget. Ya mau nggak mau saya agak ngebut. Dan setelah saya turunin, dapat bintang 1 sama komen yang jelek. Astaga. Padahal niatnya baik Nah, kan. Wah, Disitulah dilema. aduh. Terus gimana tuh Mas? Yang kalau kayak gitu, kayak dapat yang kayak gitu gimana dong? Ya udah Mas, yang udah gitu kan. Kita Nyari bisa lagi. kena sanksi nggak kalau dari atas? Cuman orderan aja agak seret. Iya, agak lambat Jadi masuknya. Otomatis ya kalau Otomatis dari- kalau kita ratingnya rendah, Hah? orderan susah masuk. Untuk hari itu doang tapi. Ya, 2-3 hari agak seret. Ini langganan driver ojol semuanya dari Iya, Gojek sama Grab. Maksudnya? Serius kalau dapat rumah D2 Wadoan. Gang Alpukat depan SCIE Disebutin. Oh jadi rumah itu udah terkenal emang? terkenal banget. Semua driver pasti tahu Apa itu? D2. Tapi jangan sampai rumahnya. Ceritanya gimana itu? Wah, kalau habis itu pasti seneng. Minimal tip 50.000. Kalau lebaran bisa nyampe 1 juta. Kalau lebaran? Yes, dari rumah itu. Masa dia ngasih tip 1 juta buat satu orang? Serius, itu THR. 1 orang. Yang sedih itu pernah itu customer order food tapi
kan dia ordernya mintanya pakai yang promo. Oke. Nah, ternyata nggak ada promo, kena promo. Dia nggak mau bayar. Tapi barang udah ada. Udah Beli ada, sama aku kamu beli semua. ya. Terus ya kayak cekcok gitu. Cekcok di lokasi pas udah pengantaran. Iya pengantaran. Oke. Tak suruh kalau nggak punya uang yo jangan order aku gitu dong. Terus gimana dong Mas kalau kayak gitu? Hah? Kalau kayak gitu gimana dong? Dia ganti Yo, duitmu nggak? yo itu makanan tetep tak kasih mas. Aku nggak minta ongkos sudah, ikhlasin aja. Ikhlas ya ini berarti. Ngojol pertama itu kan masih semangat-semangatnya kan, kadang keluar malam. Nah, kebetulan ada event-event Ramadan, puasa itu kan biasanya kalau teman-teman ngojol biasanya sebutnya kan ngalong. Betul. Kita nyariin orderan food untuk teman-teman yang sahur. Oke. Nah, pas sahur pernah sekali ada orderan itu yang order tidur. Dan Masnya udah sampai di Dan TKP. saya udah nyampe hampir 45 menit nungguin customernya nggak bangun-bangun. Akhirnya makanan saya bawa pulang, customer saya catat nomor WA, saya simpan. Akhirnya pagi customernya baru bales. Berarti si customer itu dia nggak sempat sahur Nggak sempet sahur. karena ketiduran. Iya karena ketiduran. Saya kayaknya udah dulu ya. Orderannya saya kasih nggak mau, jadi ya udah buat saya akhirnya. Nggak mau itu balikin. Itu pagi-pagi sekitar 5:30 itu aku dapat orderan antar orang juga. Ya umurnya 35 sampai di bawah 40 lah yang jelas. Udah tante-tante kayak gitu. Oh ini. Nah ini dia tuh minta dianterin ke dari dekat tempatku tinggal sampai ke arah Tugu kalau nggak salah waktu itu. Nah sepanjang jalan normal, maksudnya dia cuma cerita kayak aku dulu ini mas atlet renang kalau nggak salah tahun sekian gini. Udah sampai tempatnya dia tuh minta kontak pribadi. Mas boleh minta WhatsApp-nya enggak? Buat apa mbak? Siapa tahu besok aku mau kemana biar langsung kontak masnya aja. Boleh ya. Aku kan nggak mikir negatif kan ya, maksudnya aku kasih aja kan, siapa tahu emang beneran. Nah begitu udah aku kasih, itu udah selang berjam-jam aku lanjut narik. Itu waktu itu aku posisi di Seturan, terus dia tuh WhatsApp, halo mas, lagi di mana nih? Oh ini aku udah sampai Seturan, masih lanjut narik nih mbak, gimana? Nggak apa-apa mas, cuma mau nanya aja udah makan belum, awalnya kayak gitu. Masih normal lah. Sok care gitu. Aku jawab seformalnya, sampai akhirnya ada obrolan yang yaudah mas, buruan diselesain nanti biar bisa cepet pulang, habis itu mandi. Kok ada perhatian yang gimana ini. Sampai akhirnya, oh iya mbak, siap, makasih gini-gini. Terus dia nanya, bisa ini kan, bisa mandi sendiri kan? Ya bisa lah mbak, orang udah gede. Oh, udah gede? Ya gitu, dia ada nyambungnya ke situ. Oh, udah gede? Oh, punyamu gede ya mas? Makanya akhirnya sampai ada obrolan yang menurutku ya frontal. Sensitif. Tapi ya awalnya nggak apa-apa, cuma karena dia niatnya udah arahnya ke situ, daripada menghambat akhirnya kan aku blokir nomornya. Oh, kira daripada menghambat. Enggak. Penting berangkat. Kurang lebih kayak gitu sih. Dulu awal-awal pas saya itu zaman-zaman suka ngalong. Oke. Itu saya dapat orderan GoFood antar di daerah Prawiro Taman. Namanya sih cangkep Isabel, ya kan? Isabel ditelepon nggak bisa, di chat nggak bisa, tapi titik enak, nggak masuk gang. Ternyata pas disamperin ketemu langsung sama customernya, dan itu horor banget. Ketika saya sudah bilang dengan sopan, dengan manis, customernya mau. Dan menurut saya itu horor. Udah gitu dia cuman pakai kayak lingerie gitu loh mas. Aduh. Dan itu yang paling horor mas. Kalau sehari selama pandemi seperti ini nih kira-kira rata-rata penghasilan tuh berapa? Penghasilan ya mas ya
ya kita penghasilan tuh belum nggak tentu, bener sih. Ya paling kalau pas sepi itu paling nyari ongkos uang modal loh mas, cari uang bensin atau uang makan. Udah kalau yang lain malah ya cuma nyari uang bensin aja atau uang makan. Itu selama yang sehari ya? Sehari paling yo 100 lah. 100 minimal lah ya. Nah untuk Itu sebulan kotor loh mas. itu kotor. Berarti bersih-bersihnya kira-kira kita dapat berapa? Ya 50 lah. Saya cukup buat makan, rokok, paling sehari minim 50.000 harus masuk kantong. Masuk kantong. Tiap harinya kadang random. Kadang kalau lagi niat banget bisa lebih banyak. Kalau misalnya lumayan lagi capek ya sedapatnya kayak gitu. Untuk Mas Arif mungkin gimana? Sama, nggak mesti, nggak tentu. Soalnya kan tergantung target. Sebenarnya itu tergantung usaha kita juga ya sebenarnya. Kalau kita lagi semangat banget ya udah dipertahanin gitu ya kan. Jangan sampai turun gitu ya buat hari itu. Yang penting tetap usaha, tetap gerak, jangan males-malesan pokoknya. Ya tetap berjuang, tetap stay, jaga kesehatan. Kalau sakit istirahat di rumah, jangan dipaksain buat kerja. Tetap semangat, optimis, mematuhi protokol kesehatan yang utama itu, ya toh. Ya betul. Dan pokoknya istilahnya memilih gaya hidup sehat. Betul. Oke, betul ya. Setuju. Ya, Intinya jangan banyak ngeluh sih. Intinya kita harus kuat bertahan. Syukur-syukur kalian bisa berkembang. Tapi intinya selama pandemi ini bertahan adalah hal yang paling mutlak dan wajib. Oke lah Pak, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Sehat selalu dan tetap semangat di pandemi maupun BTM ini ya Pak. Amin. Begitulah. Amin. Terima kasih. sama-sama. Oke. Semangat buat semua.